Selamat pagi yang terhormat Bapak Agustiar selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran teknologi informatika serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Steven Krislevi Tarigan Silangit. Saya berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara, dan saya adalah seorang taruna muda dari kelas Nautical One Foxtrot. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai penggunaan generatif AI atau yang disingkat dengan Gen AI dalam mendukung pembelajaran mahasiswa dan taruna. Presentasi ini dibuat sebagai bagian dari tugas pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Informatika. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya akan lanjut. Ini adalah identitas diri saya. Saya mohon izin mengulang perkenalan saya. Nama saya Steven Krislevi Tarigan Silangit. NIT saya 622511350184 dan jurusan saya adalah Nautika, kelas Nautical One Foxtrot dengan nomor absen 21, asal daerah Kota Medan, Sumatera Utara. Baik, kita lanjut. Nah, masuklah kita ke latar belakangnya. Latar belakang perkembangan teknologi dan dunia pendidikan. Latar belakang ini saya bagi menjadi taruna pelayaran dan mahasiswa umum. Nah, masuk kita ke taruna pelayaran. Latar belakangnya, dunia pelayaran berkembang ke area digitalisasi dan otomatisasi. Penggunaan teknologi dan sistem navigasi modern semakin kompleks. Perwira kapal harus memahami teknologi pendukung pengambilan keputusan. Kesalahan keputusan dapat berdampak besar pada keselamatan pelayaran. Dan yang terakhir, generatif AI atau Gen AI mulai dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran taruna, terutama saat perala di dalam kapal nanti. Nah, untuk latar belakang dari mahasiswa umum, yang pertama, perkembangan teknologi digital mempengaruhi sistem pendidikan, mulai dari pembelajarannya, pengertian tugasnya, atau menyusun skripsi. Dan materi perkuliahan semakin kompleks dan menuntut pemahaman mandiri. Mahasiswa dituntut aktif dan adaptif dalam proses belajar. Sumber belajar tidak hanya dari dosen, tetapi juga dari teknologi, digital, dan AI. Gen AI digunakan sebagai alat bantu belajar untuk memahami materi dan meningkatkan kemampuan akademik. Baik, saya lanjut. Pengertian generatif AI. Apa itu generatif AI atau Gen AI? Gen AI adalah kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten baru. Konten dapat berupa teks, ide, rangkuman, dan penjelasan. Bekerja berdasarkan data dan pola yang dipelajari, tidak memiliki pemahaman seperti manusia. Nah, contoh dari generatif AI atau Gen AI itu yang pertama saya ambil ChatGPT. Jadi ChatGPT ini dapat membantu mahasiswa dan taruna dalam menghasilkan teks dan penjelasan. Yang kedua itu ada Gemini, dapat menghasilkan ringkasan dan pencarian untuk membantu tugas-tugas para taruna maupun mahasiswa umum. Dan yang terakhir saya masukkan yaitu Copilot. Copilot ini dapat membantu penulisan dan coding seperti mahasiswa pada teknologi informatika, dan taruna juga sudah banyak menggunakan teknologi informatika pada saat ini. Saya rasa Copilot dapat membantu para taruna di zaman sekarang ini. Saya lanjut. Nah, generatif AI atau Gen AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penggunaan Gen AI sehari-hari, saya ambil dari yang pertama untuk para taruna. Yang pertama, merangkum materi pelayaran sebelum tidur. Jadi kita sebelum tidur para taruna dapat merangkum materi apa yang kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, memahami istilah maritim asing. Nah, kita jadi dapat mengetahui maritim-maritim di luar sana melalui teknologi informatika atau generatif AI. Dan tiga, menyiapkan bahan presentasi akademik. Nah, AI ini sangat membantu kita dalam melaksanakan presentasi, terutama mahasiswa umum sangat banyak, terutama saat menyusun skripsi dapat dibantu dengan generatif AI. Dan keempat, membantu memahami materi yang belum jelas. Kita sudah tahu bahwa AI sangat membantu kita dalam pelajari materi yang belum jelas kita dapat dari mau itu dosen, dari video, dari YouTube maupun TikTok. Nah, untuk contoh penggunaan Gen AI dalam untuk mahasiswa, yang pertama, merangkum materi kuliah panjang, membantu memahami teori sulit, jadi kita dapat lebih gampang memahaminya jika menggunakan AI.
dan membantu membuat kerangka tugas serta mengatur jadwal belajar. Jadi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan lanjut. Nah, apa sih tujuan penggunaan Gen AI? Jadi tujuannya itu yang pertama untuk taruna. Pertama, membantu persiapan sebelum praktik. Yang kedua, mengulang materi teknis secara mandiri. Tiga, meningkatkan kesiapan ujian kompetensi. Dan yang terakhir, membantu pemahaman teori dan praktik. Dan tujuan penggunaan Gen AI untuk mahasiswa umum, yang pertama, meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua, menghemat waktu. Jadi kita tidak perlu membuat video atau mencari link-link sumber. Kita hanya apa yang kita cari tinggal kita tulis dan AI akan menjawabnya dengan baik dan tepat. Yang ketiga, mendukung pembelajaran mandiri. Jadi kita tidak perlu belajar beramai-ramai, hanya dengan AI kita bisa belajar dengan mandiri. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman materi. Jadi kita lebih paham tentang materi apa yang kita belum paham atau yang sulit menurut kita dapat memahaminya melalui Gen AI. Nah, selanjutnya contoh penggunaan Gen AI dalam pembelajaran. Gen AI untuk materi teknis. Saya ambil untuk taruna dulu. Yang pertama, menjelaskan sistem kapal. Jadi taruna ini sangat menjelaskan sistem kapal seperti mesin, navigasi, serta keselamatan secara bertahap dan mudah dipahami. Yang kedua, membantu memahami korek. Jadi korek ini seperti PPKN pada saat kita SMA melalui contoh, dan di sini ini peraturan-peraturan yang terdapat dan melalui contoh situasi dan studi kasus pelayaran. Jadi AI ini sangat membantu kita memahami korek. Yang ketiga, digunakan untuk latihan analisis kasus pelayaran sehingga taruna terbiasa berpikir situasional. Jadi AI ini sangat membantu. Serta yang terakhir, membantu pemahaman navigasi seperti peta laut, kompas, dan perhitungan dasar pelayaran. Dan untuk mahasiswa umum, contoh penggunaan Gen AI dalam pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan konsep teori yang kompleks dengan bahasa sederhana. Yang kedua, membantu menyederhanakan materi akademik agar lebih mudah dipelajari. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan teori dalam kehidupan nyata dan studi kasus. Dan yang terakhir, membantu latihan soal untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan ujian. Sama seperti yang tadi, dan saya akan lanjut. Nah, Gen AI untuk tugas akademik. Gen AI dalam penyusunan tugas dan laporan. Jadi, tugas laporan bisa juga dikerjakan oleh Gen AI. Dan untuk taruna, yang pertama, membantu menyusun kerangka laporan praktik laut. Yang kedua, membantu merapikan bahasa laporan agar lebih jelas dan formal. Yang ketiga, membantu dalam menyusun kesimpulan berdasarkan isi laporan. Dan yang terakhir, membantu pengecekan struktur laporan sesuai sistematika yang benar. Dan penyusunan tugas laporan untuk mahasiswa umum, yang pertama, membantu menyusun outline makalah. Yang kedua, membantu merapikan bahasa akademik. Dan yang ketiga, membantu mengembangkan ide tulisan tanpa menghilangkan pemikiran sendiri. Dan yang terakhir, membantu mengecek kesalahan penulisan atau tata bahasa dan ejaan. Baik, saya akan lanjut. Nah, masuk kita ke etika penggunaan Gen AI. Mengapa etika penggunaan AI sangat penting? Dapat kita lihat di sini. Yang pertama, menjaga disiplin dan integritas dalam setiap penggunaan Gen AI. Yang kedua, menggunakan Gen AI dengan mempertimbangkan keselamatan kerja, terutama pada bidang pelayaran dan praktik lapangan. Yang ketiga, mencerminkan sikap profesional sebagai taruna dan mahasiswa. Dan keempat, menjaga kejujuran akademik dalam tugas dan ujian. Jadi Gen AI ini tidak boleh dipakai sembarangan, hanya boleh untuk membantu kita dalam belajar. Yang kelima, menghindari plagiarisme dengan tidak menyalin hasil Gen AI secara langsung. Yang terakhir, menggunakan Gen AI sebagai sarana pembelajaran untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab dan etis. Baik, saya akan lanjut. Gen AI sebagai asisten belajar. Jadi Gen AI ini sangat bisa dijadikan sebagai asisten belajar kita. Yang pertama untuk taruna. Yang pertama itu mendukung belajar mandiri di luar jam kelas. Jadi walaupun kita tidak ada kelas, Gen AI ini sangat membantu kita sebagai asisten belajar. Jadi kita dapat memahami materi dengan baik dan tepat. Yang kedua, membantu mengulang materi teknis seperti navigasi, keselamatan, dan prosedur kerja, terutama pada bidang pelayaran untuk para taruna pelayaran. Yang terakhir, digunakan sebagai sarana persiapan ujian dan praktik. Jadi Gen AI ini sangat membantu kita sebelum kita ujian maupun praktik. Dan untuk mahasiswa umum,
sebagai asisten belajar. Yang pertama, membantu belajar mandiri sebelum ujian, sama seperti Tarno tadi. Yang kedua, digunakan untuk mengulang materi yang tertinggal atau belum dipahami. Jadi walaupun kita tertinggal materi, kita tidak perlu panik. Kita bisa menggunakan Gen AI sebagai sarana asisten belajar kita untuk kita lebih memahaminya lagi yang ketertinggalan kita. Yang terakhir, membantu manajemen waktu belajar agar lebih efektif dan terstruktur. Nah, prinsip etika. Masuk kita ke prinsip etika, prinsip penggunaan Gen AI yang benar. Yang pertama, AI digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran manusia. Jadi kita tidak hanya menggunakan AI saja, jadi kita masih harus menggunakan pemikiran kita. Tidak harus kita terlarut-larut dalam penggunaan AI, karena tidak semua AI itu juga benar. Yang kedua, penggunaan tetap berpikir kritis terhadap setiap hasil yang diberikan AI. Jadi hasil yang diberikan AI tidak harus kita terima dengan mentah-mentah semuanya. Kita juga harus menyaringnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, hasil dari AI harus dipahami, bukan sekedar diterima atau disalin, sama yang seperti saya bilang tadi. Dan terakhir, pengguna bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan keputusan yang diambil. Jadi dalam penggunaan AI ini kita harus mengambil keputusan mana yang tepat, karena tidak semuanya benar juga di dalam AI ini. Harus sesuai dengan prinsip kita masing-masing. Nah, masuk kita ke contoh penggunaan yang benar atau contoh etis penggunaan generatif AI atau Gen AI. Yang pertama, digunakan untuk membantu memahami konsep atau materi pembelajaran yang sulit. Yang kedua, tidak digunakan untuk menyalin jawaban secara langsung. Yang ketiga, hasil dari Gen AI ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Dan keempat, dikombinasikan dengan sumber lain seperti buku, jurnal, atau materi dosen. Jadi kita bisa mengkombinasikannya dengan baik dan tepat. Yang kelima, digunakan sebagai referensi awal atau pemantik ide. Jadi ini sangat bagus untuk kita membuka ide-ide baru menggunakan AI. Dan keenam, tetap mengutamakan etika, tanggung jawab, dan kejujuran akademik. Dan yang terakhir, manusia tetap berperan sebagai pengambilan keputusan dan penilai akhir. Nah, masuklah kita ke kesimpulan. Kesimpulannya ialah pemanfaatan generatif AI dalam proses belajar dapat menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan pemahaman, efisiensi, dan akses terhadap informasi. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bijak dengan tetap mengunjungi tinggi etika dan tanggung jawab akademik. Generatif AI tidak boleh menggantikan peran manusia dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, manusia tetap menjadi pengendali utama, sementara Gen AI berperan sebagai pendukung dalam proses pembelajaran atau sebagai asisten pembelajaran kita seperti yang saya katakan tadi. Baik, ada kata yang saya sampaikan seperti Gen AI adalah alat bantu, bukan pengganti manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai generatif AI. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kesalahan kata, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak dosen demi perbaikan ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Tiar selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran teknologi informatika. Akhir kata, semoga materi yang dapat bermanfaat ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.